wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, baik. Nah, jadi di pertemuan kali ini pertemuan kita untuk sebab terakhir yang pertama kali ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita dulu berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Gibran sudah dipimpin doanya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Khususnya yaitu materi tentang konsep dasar bencana alam dan bencana alam. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengabsen kalian dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk apa enggak? Siapa ya kalau boleh tahu yang tidak masuk? Fasya. Oh, Fasya. Apa ini alasannya? Aktif. Yang lainnya ini semua? Ibu harus satu-satu nih biar terbukti dari semua apa enggak. Yang pertama ada Miftahul Khairul Bariyah. Hadir. Lalu ada Sofiatul Solihah. Hadir. Eva Triana Dewi. Sofi Lailatus. Hadir. Habibie Ardiansyah. Dona Hafiza. Fasa ini sakit ya tadi. Aprilian Aditya. Saya hadir. Silvanur Laila. Hadir Ibu. Muhammad Gufron. Hadir, Bu. Aisyah Adelia. Hadir Ibu. Baik, saya masuk cuma satu aja. Nah, kita lanjut ya. Omong-omong ini kan tadi pertemuan kita buat bab ini yang paling awal ya. Nah, jadi Ibu minta tolong ya buat kalian semua untuk nanti materinya diperhatikan secara bersama. Soalnya ini tuh kayak bekal dasar kalian buat memahami materi-materi selanjutnya. Nanti kalau kalian nggak paham sama materi ini, takutnya nanti ke belakangnya kalian juga nggak paham semuanya. Jadi dipasang telingannya, matanya ditaruh di sini. Ya, pokoknya diperhatikan ya ini. Lanjut. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu punya nih 2 video. Iya, yang bisa minta tolong ya. Maaf, ibunya agak gaptek. Maaf ya ada masalah teknis sebentar tadi. Nah, Ibu udah punya 2 video nih. Kalian mau yang ini dulu apa yang ini dulu? Yang kanan apa kiri dulu? Oh, yang kanan, yang ini ya? Ya. Yang ini dulu. Yang ini dulu. Dilihat ya ini. Soalnya nanti di akhir video ada pertanyaan yang harus kalian jawab.
ini pakai bahasa Inggris ya. Jadi kalian juga harus peristiwa bencana di ini ada banjir, kita tampilkan video yang kedua ya. Climate change. People are calling it the crisis of our time, and it is. But it's easy to get lost in the story. The science is dense. Nah, dari kedua video tadi, ini ada pertanyaan ya buat yang memperhatikan. Pasti kalian juga bakal mengerti. Nah, ini pertanyaan awal buat mengetahui seberapa sih pengetahuan kalian tentang peristiwa-peristiwa bencana di dunia ini. Nah, yang pertama itu apa yang kalian ketahui dari kedua video tersebut? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Mbak Sofi, apa? Jadi video pertama dan kedua diketahui kalau peristiwa yang terjadi di sekitar kita bisa sering dan dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Dalam video tersebut dijelaskan bagaimana suatu kejadian dapat menyebabkan kerugian, mengganggu aktivitas masyarakat, dan mempengaruhi lingkungan sekitar. Baik, bagus banget jawaban dari Kak Sofi. Kita beri aplaus untuk Kak Sofi. Nah,
selanjutnya ada pertanyaan kedua ya, yang mana itu apa persamaan dan perbedaan antara kedua peristiwa tadi. Tadi kan ada 2 video. Nah, itu persamaan sama perbedaannya apa? Yang bisa angkat tangan. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Sepertinya masih bingung ya kalian ya, apa perbedaan sama apa persamaan dari video tadi. Nah, ya udah. Jadi nah, ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu materi tentang kebencanaan. Yang mana 2 video tadi merupakan 2 bencana yang berbeda ya anak-anak. Ada bencana alam dan bencana non alam. Nah, akan kita kupas tuntas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi apa sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Nah, yang pertama yaitu menjelaskan apa itu pengertian dari bencana alam dan apa itu pengertian dari bencana non alam. Yang kedua yaitu kayak pertanyaan yang belum terjawab tadi, yaitu perbedaan bencana alam dan perbedaan bencana non alam. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi contoh bencana alam dan bencana non alam yang pernah terjadi di lingkungan kita. Selanjutnya yaitu, nah, jadi apa sih bencana itu? Dari kalian semua ini ada yang udah pernah ngerasain peristiwa bencana apa belum? Sudah pernah. Kalau boleh tahu kalian pernah mengalami peristiwa bencana apa sih? Mas Adi. Apa? Oh, wabah COVID. Oh ya, benar. Ada lagi, ada yang pernah mengalami apa? Banjir. Apalagi yang pernah mengalami peristiwa bencana? Pernah kekeringan Mbak Silva? Iya. Oh, pernah. Apalagi ya? Mungkin Ibu Anin, ya benar semua ya jawabannya ya. Nah, tapi kita kan udah familiar ya kayak bencana, peristiwa bencana, tapi kita belum tahu pengertian secara harfiah itu apa. Nah, jadi bencana itu apa sih? Bencana itu merupakan serangkaian peristiwa atau peristiwa yang menyebabkan, yang mengganggu kehidupan manusia, yang dapat menyebabkan adanya kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, ataupun bahkan itu ada korbannya ya. Nah, bencana itu sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Itu berdasarkan buku nomor 24 tahun 2007 ya. Nah, di gambar sendiri di PowerPoint ini ada yang tahu ini bencana apa? Jenis bencana apa? Ya, benar. Lalu ini COVID-19 tadi yang kayak dibilang sama Mas Adi, ini termasuk bencana apa? Lalu ini ada kayak peperangan ya ininya. Ini termasuk bencana apa kalau tahu? Baik, udah pinter-pinter nih kelihatannya. Tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis bencana alam. Yang pertama ada bencana alam geologi. Nah, apa sih bencana alam geologi itu? Bencana alam geologi itu merupakan bencana yang terjadi karena adanya faktor tenaga dari dalam bumi. Nah, kalau tenaga itu sendiri tenaga apa ya? Masa tenaga goib? Kan juga mungkin ya. Yang tahu maksudnya dari tenaga itu kayak gimana sih? Itu siapa yang bisa menjelaskan lebih jelas gitu? Yang bisa ya angkat tangan. Mbak Mifta, ya bisa jawab apa enggak? Pokoknya tenaganya bisa kayak kalau bencananya lagi bumi itu bergerak secara perlahan, ada yang saling bertabrakan, bergeser dan menjauh. Nah, walaupun gerakan itu lambat, tapi dampaknya itu bisa menyebabkan bencana sosial. Oh ya, baik-baik. Udah bagus banget nih jawabannya Mbak Mifta. Beri tepuk tangan buat Mbak Mifta. Nah,
jadi benar apa yang dijawab oleh Mbak Miftah ya. Maksud dari tenaga itu sendiri yaitu tenaga dari dalam bumi atau tenaga endogen. Yang mana kalian tahu kalau di bawah permukaan kita ini, di bawah tanah ini kan ada tenaga sendiri yang bisa menyebabkan lempengnya bergerak ya, baik bergerak secara jauh, mendekat, ataupun bergeseran. Nah, dari gerakan tersebut menyebabkan adanya dampak untuk permukaan di atasnya. Nah, dampaknya itu sendiri kayak peristiwa gempa bumi, peristiwa tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Nah, selanjutnya yaitu ada yang kedua yaitu bencana alam klimatologis. Nah, kalau bencana alam klimatologis itu apa sih? Boleh dibacakan dong? Aku mau Mbak Adel ini bacakan ini apa? Klimatologis. Jadi bencana alam klimatologis merupakan bencana yang terjadi karena adanya perubahan iklim yang ekstrim. Contohnya ada kebakaran hutan, banjir, kekeringan, dan angin kencang. Terima kasih Mbak Adel. Nah, jadi bencana alam klimatologis itu bencana yang terjadi dari faktor perubahan iklim yang sangat ekstrim ya. Nah, kalian kalau bisa dirasakan sehari-hari, misal kalau pagi itu masih cuacanya masih cerah gitu ya. Nanti tiba-tiba jam 9 udah mendung, terus tiba-tiba hujan, terus nanti panas lagi. Nah, kayak gitu termasuk salah satu dari bencana klimatologis ini. Contohnya yaitu ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu biasanya terjadi saat musim apa, ayo? Nah, lalu ada banjir. Nah, kalau banjir ini udah sering banget gitu ya, kayak di mana-mana banjir gitu. Nah, kalau banjir itu sendiri biasanya terjadi saat musim penghujan. Selanjutnya yaitu ada kekeringan. Nah, tadi katanya Mbak Silva pernah kekeringan. Ya. Nah, kalau kekeringan itu kayak gimana sih Mbak? Maksudnya kayak terjadi di waktu apa gitu? Di waktu juga itu. Soalnya biasanya tanah-tanah di persawahan rumah saya itu letak-letak kayak di gambar itu Bu. Oh, kayak ini ya? Ya. Kalau kekeringan itu juga sangat merugikan ya tentunya, kayak Mbak Silva tadi sawahnya jadi letak-letak kekurangan air, nanti petani juga bisa. Nah, yang keempat yaitu contohnya angin puting beliung. Ya, kalau ini ada yang pernah ngalamin apa belum? Belum ya kayaknya. Jangan sampai ya. Ya, kalau angin puting beliung ini emang agak jarang ya. Mungkin ya ada tapi nggak se-familiar kayak banjir gitu. Kalau angin puting beliung ini sendiri biasanya itu terjadi saat musim pancaroba ya, kayak musim berhujan. Menyebabkan adanya angin puting beliung. Selanjutnya yaitu, nah ini yang ketiga, gongnya ini, yaitu bencana alam ekstraterestrial. Nah, kalau ini kayaknya tuh jarang banget gitu ya, bahkan belum pernah gitu ya kalau kita alami sendiri. Nah, tapi ini tuh kayak bencana apa sih? Nah, jadi bencana ini tuh bencana yang terjadi karena adanya faktor dari luar angkasa. Nah, jadi bukan langsung di sini ya daratan kita enggak, tapi di luar angkasa sana. Itu contohnya ada badai meteor sama badai matahari. Nah, kayak serem banget ya. Nah, itu terjadi mungkin waktu zaman-zaman dinosaurus itu ya, yang bisa menggunakan dinosaurusnya itu. Nah, itu adanya bencana ini, jatuhan meteor seperti itu. Ya, tapi kita jangan sampai pernah ngerasain itu. Serem. Selanjutnya yaitu ada bencana non alam. Nah, kalau bencana non alam ini yaitu bencana yang terjadi di luar faktor alam ya. Ini tuh kayak contohnya yang pertama ada wabah penyakit. Nah, kalian kan udah kayak sering dengar ya kayak wabah ini. Nah, tapi kalian tahu nggak sih apa itu kayak definisi dari wabah itu sendiri? Ibu minta tolong dong untuk dibacakan ini. Mas Bufra minta tolong dibacakan ini. Jangan alam Ya, maksudnya pengertiannya ini ya Mas. Tadi ya didengarkan ya ibunya bicara apa?
wabah penyakit merupakan sumber penyakit menular yang sangat cepat dan wilayah yang menghasilkan kegiatan pertumbuhan dan gangguan kehidupan sosial. Terima kasih sudah dibacakan Mas Bruno. Nah, jadi wabah penyakit ini merupakan persebaran penyakit menular yang sangat cepat di suatu wilayah yang bisa menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat. Contohnya yaitu yang baru-baru ini yaitu hantavirus. Nah, serem banget kan. Kalau yang dulu itu ada COVID-19. Nah, itu kita yang 4 tahun itu gara-gara ini bencana alam wabah penyakit ini sangat meresahkan ya. Kalau hantavirus ini kan sebenarnya dari ini tikus ya. Ini sudah mau menyebar. Selanjutnya yaitu bencana non alam kegagalan teknologi. Nah, kalau kegagalan teknologi ini sendiri itu terjadi karena lebih ke faktor manusianya ya. Seperti ini yang ada di sini yaitu kesalahan perencanaan penggunaan suatu teknologi sehingga menyebabkan adanya ini kerusakan ini kayak kebakaran karena kelalaian dari petugas pabrik seperti itu bisa menyebabkan adanya bencana. Selanjutnya yaitu ada bencana non alam pencemaran lingkungan. Nah, kalau pencemaran lingkungan ini sendiri itu merupakan bencana yang merusak ekosistem. Itu bisa terjadi karena akibat dari aktivitas manusia juga kayak membuang limbah sembarangan, terus membuang limbahnya di sungai seperti itu. Kalian pernah nggak sih kayak lihat sungai yang airnya itu kayak udah nggak sehat banget gitu loh? Nah, itu biasanya itu karena adanya pembuangan limbah pabrik gitu ya. Jadi airnya kayak Nah, selanjutnya yaitu bencana sosial. Kalau bencana sosial itu apa ya? Minta tolong dibacakan buat Mbak Sofiatul. Oh, Mas Dewi mau angkat-angkat ya, nggak apa? Dibacakan. Bencana sosial merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh masalah dalam hubungan sosial seperti konflik dan terorisme. Ya, baik, terima kasih Mas Dewi sudah angkat tangan. Tepuk tangan dong, berani angkat tangan. Nah, jadi kalau bencana sosial ini kayak bencana yang terjadi di masyarakat akibat konflik gitu ya. Kalian tahu nggak sih contohnya apa bencana sosial itu? Yang bisa angkat tangan. Bencana sosial itu kayak apa? Contoh yang pernah terjadi. Ayo, ya Mas Adi. Perang Ibu. Perang, ya perang apa? Perang apa misalnya? Misal perang kayak dulu suku Madura sama suku Buaya gitu. Oh gitu ya, benar. Tepuk tangan buat Mas Adi. Benar itu kata Mas Adi, adanya perang gitu ya. Nah, perang itu kan terjadi karena konflik masyarakat ya, yang saling berbeda kepentingan. Nah, ini ada sumber belajar, kalian bisa nanti di scan di sini. Ini ada modul belajar, terus ada kayak soal juga. Kalian bisa bacakan ini sebagai acara belajar ya. Baik, Ibu rasa materinya sudah untuk pertemuan kali ini. Lalu Ibu mempunyai tugas nih buat kalian. Tugas kelompok ya. Itu kayak dikumpulkan sekarang Ibu. Dikumpulkan sekarang dong. Kok ini mudah, cuma 5 soal. Ini ada kelompok udah Ibu bagi. Nanti kalian duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nah, ini yang apa itu? Ibu panggil pertama nanti maju ya buat ambil kali ini. Perwakilan ya, perwakilan. Yang pertama Ibu panggil. Ini yang pertama kelompok 1 ada kelompoknya Mas Habibi, Mbak Miftah dan Mbak Adel. Ayo Mas Habibi bisa diambil kartunya. Oh, sudah. Lalu
ada kelompok 2 yaitu kelompoknya Mas Gufron, Mbak Eva, Mbak Novan, sama Mbak Silva. Lalu yang ketiga ada kelompoknya Mas Adit, Mbak Sofiatul, sama Mbak Sofi. Oh ini namanya mirip-mirip ya, jangan-jangan kembar tapi beda ukurannya. Nah, kalian duduk dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tadi kelompoknya dibacakan lagi ya. Ini sudah kelompoknya agak lagi sudah lengkap. Nah, ya, sudah kalian kondisikan dulu duduknya. Sudah? Sudah duduk di tempatnya masing-masing? Nah, Ibu bacakan dulu ya petunjuk pengerjaan LKPD-nya ini. Jadi, kalian kan sudah dibagi per kelompok ini ya. Nanti itu ada kelompok membahas masing-masing ya. Ini kelompoknya Mas Adit, ini nanti membahas tentang bencana alam. Lalu ini kelompoknya Mbak Adel ini membahas tentang bencana sosial. Lalu kelompoknya Mas Gufron ini membahas tentang bencana alam. Nah, jadi kalian nanti mencari berita dari sumber-sumber di internet ya, boleh dari YouTube, boleh dari artikel yang ada di Google itu, atau boleh dari website resmi. Nah, jadi nanti kayak misalnya kelompoknya Mas Adit tadi bencana non alam, dia cari berita yang tentang bencana non alam. Terus ini punyanya kelompoknya Mbak Adel tentang bencana sosial, nanti juga cari tentang bencana sosial. Terus yang kelompoknya Mas Gufron itu nanti juga cari yang bencana alam. Nah, lalu setelah kalian mencari berita, nanti kalian diskusi satu kelompok itu ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab di LKPD-nya ini. Lalu kalian tulis hasilnya di kolom itu. Lalu nanti di terakhir kalian harus presentasi satu kelompok maju semuanya ini. Sudah bisa dikerjakan untuk LKPD-nya ini. Dikasih waktu 10 menit kira-kira cukup. 10 menit itu maksudnya 5 menit mengerjakan, 5 menit presentasi ya. Bisa dikerjakan. Sekarang. Oh iya. Ini bukunya ini ya, bolpen untuk kalian yang hijau buat bencana. Terus ini yang pink buat bencana sosial, yang biru buat bencana apa? Bisa dikerjakan. Yuk. Kalau bingung kalian bisa angkat tangan ya, tanya ke saya. Ada yang bingung nggak ini? Ada yang ditanyakan? Gampang-gampang kan soalnya. Kalau yang mendengarkan tadi juga pastinya bisa. Ibu mau tambah lagi. Oh, mau tambah lagi ya? Mau berapa soal? Kamu bercanda, Bu. Bercanda, tidak apa-apa kalau mau tambah lagi. Nanti ibu kasih hadiah. Uang apa bukan, Bu?
hadiahnya doa ya. Ya, ibu doakan nilainya selalu bagus. Ini kelompok ini sudah masih diskusi. Kalian cari beritanya dari mana? Dari Google. Oh, dari Google. Artikel gitu ya? Iya. Kalau kelompok ini beritanya ngambil dari mana? Dari kalau kelompok ini? Dari jurnal. Dari jurnal. Ini patut dicontoh ya teman-teman. Baru kelas 11 loh udah cari-cari dari jurnal gitu. Kita buka. Nanti kalau kuliah dia kayak sat gitu. Keren banget. Nanti kalau udah kuliah kan kalian bisa bilang, kalau masih SMA baca-baca, nanti lulus kuliah bikin langsung upload Cinta 1 gitu misalnya. Udah kah ini? Udah dikerjakan semua? Kok sedikit lagi? Kurang 2 menit lah ya. Ini kok ketawa-ketawa ini udah selesai ini. Terlalu mudah baru udah ketawa ini. Oh, diketawa ya. Yuk kurang 1 menit ya. Nanti maju satu-satu. Presentasi. Itu tadi ada 5 pertanyaan yang nanti kesimpulan. Apa? Nah udah selesai semua belum? Udah selesai loh waktunya? Udah habis? Udah? Udah. Presentasi ya. Ini dimulai dari kelompoknya. Siapa yang mau maju duluan? Nanti aku kasih nilai tambahan ya. Maju duluan. Tambahannya ya ada dewa pokoknya. Ayo pokoknya siapa yang mau maju duluan? Ya, ayo pokoknya tadi kita bawa ya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama, untuk identitas berita, kelompok kami mengambil berita yang berjudul Hantavirus, virus dari tikus yang mematikan. Siapkah Indonesia untuk menghadapinya? Sumber berita itu dari berita terkhusus dari Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk tanggal beritanya itu diterbitkan pada 8 Juli 2024. Untuk isi beritanya kurang lebih seperti ini. Hantavirus merupakan virus yang berasal dari tikus dan dapat menular kepada manusia melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terhirup oleh manusia. Penyakit ini dapat menyebabkan gangguan pernapasan serius, bahkan kematian apabila tidak segera ditangani. Indonesia dinilai perlu meningkatkan kesiapsiagaan karena keberadaan tikus cukup banyak di lingkungan masyarakat. Penyebaran virus ini dapat terjadi akibat lingkungan yang kurang bersih dan sanitasi yang buruk. Pemerintah dan juga tenaga kesehatan juga perlu melakukan edukasi kepada masyarakat. Mengapa peristiwa tersebut digolongkan sebagai bencana alam karena disebabkan oleh
Mengapa peristiwa tersebut digolongkan dalam bencana alam karena disebabkan oleh penyakit atau wabah yang datang dari virus atau virus. Dalam prosedur pendanaan yang menjadi termasuk bencana alam karena berkaitan dengan faktor biologis yang mengancam kesehatan dan keselamatan manusia. Ciri-ciri peristiwa tersebut yaitu disebabkan oleh penyebaran virus atau penyakit menular berasal dari faktor biologis yaitu hantavirus dari tikus, mengancam kesehatan dan keselamatan manusia, dapat menimbulkan korban jiwa apabila tidak ditangani dengan baik, membutuhkan penanganan medis dan pencegahan kesehatan masyarakat. Untuk analisis penyebabnya, yaitu penyebab utama bencana alam tersebut adalah penyebaran virus dari tikus kepada manusia. Penularan dapat terjadi melalui udara yang terkontaminasi kotoran, urin atau air liur tikus. Faktor pendorong lainnya adalah lingkungan yang kotor, fasilitas yang buruk, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Banyaknya populasi tikus di sekitar pemukiman juga meningkatkan risiko penyebaran tikus. Sekian hasil dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget presentasi dari kelompoknya Mas Adi ya. Lanjut kelompok berapa yang mau maju? Ya, bapaknya Mbak Miftah bisa maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Rinta, saya Aisyah. Saya Bibi. Lanjut saya akan membacakan pertanyaan yang pertama yaitu identitas berita. Berita kami dapat informasi dari industri sawit, lapas hutan dan ruang hidup masyarakat adat Papua. Sumber beritanya dari Greenpeace Indonesia, tanggal beritanya dari tanggal 21 Maret 2020. Ringkasan berita. Berita tersebut membahas tentang ekspansi industri kelapa sawit di Papua yang menyebabkan hutan adat dan ruang hidup masyarakat adat semakin berkurang. Banyaknya perusahaan sawit mengelola izin pengelolaan lahan sehingga hutannya menjadi sumber kehidupan masyarakat adat mengalami kerusakan. Dan akibatnya masyarakat itu kehilangan akses terhadap tanah, hutan, dan sumber daya alam yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain merusak lingkungan, konflik sosial juga terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan sawit. Kehadiran industri sawit dinilai belum memberikan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, masyarakat adat Papua menuntut perlindungan hak atas tanah dan hutan adat. Yang pertanyaan ketiga yaitu identitas jenis bencana dibacakan oleh Pak. Yang ketiga yaitu identifikasi jenis bencana. Soal pertama, mengapa peristiwa tersebut digolongkan dalam bencana alam atau non bencana alam atau bencana sosial? Kemudian sebutkan dan menjelaskan ciri-ciri dari bencana tersebut. Yang pertama yaitu peristiwa tersebut digolongkan sebagai bencana sosial, jadi karena akibat konflik kepentingan antara perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat adat Papua. Konflik tersebut menyebabkan hilangnya hak masyarakat atas tanah dan hutan adat serta menimbulkan permasalahan di sosial dan lingkungan masyarakat. Kemudian ciri dari peristiwa yaitu yang pertama terjadi akibat aktivitas manusia dan kepentingan ekonomi, yang kedua menimbulkan konflik antara masyarakat adat dan perusahaan, yang ketiga mengakibatkan hilangnya hak masyarakat terhadap tanah adat, yang keempat menyebabkan terganggunya kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat, dan yang terakhir yaitu memicu kerusakan lingkungan akibat pembukaan hutan secara besar-besaran. Kemudian analisis dari penyebab terjadinya bencana yaitu penyebab utama terjadinya bencana sosial tersebut adalah ekspansi industri kelapa sawit yang membuka lahan hutan adat dalam skala besar. Banyak perusahaan memperoleh izin pengelolaan lahan tanpa perlindungan yang kuat terhadap hak masyarakat adat. Selain itu, lemahnya pengakuan hukum terhadap wilayah adat membuat posisi masyarakat menjadi lemah. Kemudian faktor ekonomi dan kepentingan investasi juga mendorong terjadinya konflik sosial serta perampasan ruang hidup masyarakat adat Papua. Kemudian dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya kita membahas tentang analisis dampak. Yang pertama, aspek sosial.
terjadi konflik antara masyarakat adat dan perusahaan sawit, lalu masyarakat kehilangan ruang hidup dan identitas budaya mereka, dan kehidupan sosial masyarakat adat menjadi terganggu. Untuk aspek ekonomi, yang pertama masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian di hutan. Kedua, keuntungan ekonomi lebih banyak dirasakan oleh perusahaan dibanding masyarakat adat. Yang ketiga, ketimpangan ekonomi di wilayah sekitar meningkat. Lalu untuk aspek lingkungannya, yang pertama terjadi deforestasi atau pemunduran hutan secara besar-besaran. Yang kedua, habitat flora dan fauna mengalami kerusakan. Dan yang ketiga, risiko bencana lingkungan seperti banjir dan kerusakan tanah semakin meningkat. Kesimpulannya, ekspansi industri sawit di Papua merupakan contoh bencana sosial karena akan menimbulkan konflik dan kerugian masyarakat adat. Pembukaan hutan secara besar-besaran menyebabkan kerusakan lingkungan serta hilangnya hak masyarakat atas tanah adat mereka. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan pengawasan terhadap aktivitas industri supaya konflik sosial dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Sekian dari kelompok kami. Lanjut kelompoknya Mbak Eva. Terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya sendiri Muhammad Nurul. Saya Silva Nurrenasna. Oke, yang pertama ada identitas berita. Untuk identitas berita, kami mengambil rencana banjir dan investasi di wilayah Aceh Timur yang melalui aspek ekonomi. Kemudian untuk sumber beritanya diambil dari SPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, tanggal beritanya tanggal 8 Januari 2024. Kemudian yang kedua ada ringkasan berita. Ringkasan berita yang pertama, banjir terjadi di wilayah Tamiang Aceh Timur akibat curah hujan tinggi yang diperparah oleh deforestasi atau penurunan hutan secara berlebihan. Hutan yang seharusnya menyerap air hujan tidak lagi mampu menahan aliran air dan sehingga menyebabkan banjir di permukiman warga. Bencana tersebut mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu dan banyak aktivitas mengalami kerusakan. Selain itu, sektor ekonomi masyarakat juga terdampak karena lahan pertanian dan tempat usaha terendam banjir. Banyak warga yang mengalami kerugian material akibat rusaknya rumah dan barang-barang mereka. Pemerintah dan masyarakat berupaya melakukan penanganan banjir serta membantu warga terdampak. Kemudian ada identifikasi jenis bencana. Yang pertama, mengapa peristiwa tersebut digolongkan dalam bencana alam atau bencana alam atau bencana sosial. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri dari peristiwa bencana tersebut. Jadi, mengapa peristiwa tersebut digolongkan dalam bencana alam? Peristiwa tersebut digolongkan sebagai bencana alam karena banjir terjadi akibat faktor alam berupa curah hujan tinggi dan meluapnya air. Namun, bencana ini juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia berupa deforestasi yang menyebabkan berkurangnya daerah resapan air. Oleh karena itu, bencana ini menunjukkan adanya hubungan antara faktor alam dan faktor manusia. Yang kedua, ciri-ciri dari peristiwa bencana tersebut. Yang pertama, terjadi karena faktor alam berupa hujan deras dan meluapnya air. Yang kedua, menimbulkan kerusakan lingkungan dan permukiman warga. Yang ketiga, mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Yang keempat, menyebabkan kerugian material seperti rusaknya rumah dan lahan pertanian. Yang kelima, membutuhkan bantuan dan penanganan dari pemerintah serta masyarakat. Yang keempat, ada alasan penyebabnya terjadi bencana tersebut serta faktor pendorong mengapa bencana tersebut terjadi.
penyebab utamanya itu curah hujan yang tinggi menyebabkan volume air meningkat. Selain itu juga ada deforestasi atau penebangan secara berlebihan sehingga menjadi faktor pendorong utama karena hutan yang seharusnya menyerap air hujan menjadi berkurang. Terus mengakibatkan air langsung mengalir dari atas ke permukiman warga dan menyebabkan banjir. Terus kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan juga memperparah kondisi ini. Selanjutnya, analisis dampak, sebutkan dan jelaskan dampak apa saja yang ditimbulkan dari adanya bencana tersebut, dilihat dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk aspek sosial, dampaknya yaitu aktivitas masyarakat terganggu karena banjir, lalu warga harus mengungsi tempat yang aman, kesehatan masyarakat juga terganggu karena lingkungannya kotor dan aman. Untuk aspek ekonomi, dampaknya yaitu lahan pertanian dan perkebunan rusak karena adanya banjir, lalu banyak warga mengalami kerugian material dan aktivitas perdagangan dan pekerjaan masyarakat terganggu. Untuk aspek lingkungan, dampaknya yaitu terjadi kerusakan lingkungan akibat kekurangan hutan, tanah menjadi daerah sudah longsor, lalu ekosistem sekitar mengalami gangguan. Lalu kesimpulan dari berita bencana yang kita peroleh pada kesempatan ini yaitu banjir di Tamiang, Aceh Timur merupakan bencana alam yang dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas manusia berupa deforestasi. Bencana tersebut menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta upaya mitigasi bencana agar dampak banjir dapat dikurangi di masa mendatang. Demikian presentasi dari kelompok 2. Yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasinya sudah semua dan Ibu lihat tadi kalian udah pinter-pinter banget, jawabnya udah bagus-bagus banget. Stop apa pokoknya kalian. Nah, berhubung waktunya udah habis ya, Ibu minta tolong buat satu anak aja menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kali ini. Ibu tuh aja deh kalau gitu. Nggak susah, ayo apa kesimpulannya? Ibu itu kesimpulannya itu saya tuh bisa memahami bencana dari beberapa jenis, yaitu bencana alam, bencana geologi, bencana klimatologi, terus ekstraterestrial, terus bencana alam, dan juga bencana manusia. Saat ini juga setiap bencana memiliki penyebab dan dampak yang berbeda. Saya juga belajar bencana tidak hanya terjadi karena faktor alam, tapi juga disebabkan oleh aktivitas manusia dan kondisi lingkungan. Dari pelajaran itu, saya juga memahami pentingnya menjaga lingkungan, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mengetahui cara pikiran risiko bencana agar dampaknya tidak semakin besar. Wah, bagus banget Mbak Silva. Tepuk tangan buat Mbak Silva. Nah, baik, di kesempatan pada kali ini waktunya udah habis. Sebelum itu, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah memperhatikan penjelasan dari Ibu, sudah mengikuti pelajaran kali ini dengan baik, jawabannya udah baik dari semua. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi masih sama, yaitu bab mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Terutamanya kita akan membahas tentang jenis-jenis bencana kayak tadi Ibu Ipa kan tadi belum sepenuhnya ya kita jelasin. Nah, terus persebarannya di mana aja di Indonesia seperti itu. Nah, sudah itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya berdoa dulu ya sebelum pulang. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doa lagi. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Putra sudah dipimpin doanya. Itu saja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.